Selamat datang kembali teman-teman. Apa kabar? Semoga semua baik-baik saja. Oke, kali ini saya akan mengulas film Maling, Maling Kuburan, tapi lucu, asal Korea. Langsung saja, 3, 2, 1, gaskan. 지금이야. 눌러. 배터리였네. Awal kisah menceritakan seorang lelaki sedang jalan sendiri, menusuk tanah. Lalu ada yang aneh. Susah dicabut. Ada apa ini? Ternyata ada suara. Minta tolong. Dari dalam. Kemudian dia menggali. Dan filmnya baru dimulai. Itu tadi hanya intro. Kisah berawal. Ada biksu yang lagi menyapu halaman. Tengah malam, sendirian. Lalu datang temannya. Menyapa karena baru melihat. Setelah bicara. Lalu ditinggal lagi. Keesokan harinya, polisi datang. Banyak sekali. Ternyata ada pencurian. Biksu yang menyapu tadi malam adalah pencuri. Mereka tidak tahu. Karena mereka baru pertama kali melihatnya. Di warung, ada cowok, sebut saja Ucok, lagi makan mie ayam. Sambil bawa kresek warna hitam, pergi dan tidak bayar. Di lain hal, Ko Ahong lagi menawarkan jualannya. Sambil merayu konsumen. Lalu datang Ucok. Langsung pecahkan benda. Ternyata benda palsu. Kasihan Ko Ahong, konsumennya kabur. Ucok duduk, menawarkan barang. Ko Ahong tertarik, setelah negosiasi yang alot. Akhirnya tidak jadi. Ucok pun pergi. Ucok pergi ke pasar. Tapi tidak laku juga, kasihan Ucok, tidak dapat uang. Di lain hal, juragan lagi memilih berangkas, ditemani asistennya, Nana, untuk menyimpan harta koleksinya, agar tidak bisa dicuri orang, kemudian memindahkan semua harta koleksinya. Di pasar, Ucok dicegat orang, banyak sekali. Ternyata dibawa ke kantor polisi, ditanyai macam-macam, dijawab macam-macam. Dikasih minum teh celup panas, lalu kabur. Pergi, tanpa terima kasih. Main lari-larian, tertabrak cewek, lanjut lari. Di jalan raya, masuk gang, sampai dia lelah, lalu terpojok, dipukul. Ingin ditusuk, tapi tidak jadi. Ada polisi, kreseknya diambil. Setelah dibuka, ternyata bukan yang tadi, isinya salah. Kresek itu ditukar sama gadis, namanya Nadia. Esok harinya, Ucok ke kapal ingin menjual. Di situ ada asisten juragan juga. Palsu katanya. Tidak jadi jual lagi, kasihan Ucok. Hari berikutnya, Ucok menemui Nana, ingin menjual kresek lagi. Langsung laku, uangnya buat judi. Semua kalah, menyesal, diberi mobil, gak mau, Ucok sombong. Next day, pamannya lagi jualan aneka benda. Ucok dan Nadia datang, mengajak paman mencuri di kuburan. Sulit sekali merayu pamannya. Akhirnya wow, aku ikut. Pulang ke rumah, menyusun rencana, taktik, strategi untuk mencuri di kuburan. Lalu berangkat, naik pick up, santai. Malam harinya, bertemu Bambang, mengarahkan jalan ke makam.
membolongi pagar, mengendap-ngendap. Gali sana sini oke. Ayo tiarap. Ada polisi. Akhirnya mereka bisa masuk ke makam. Dan mulai beraksi. Membongkar dinding. Yang ada lukisannya. Akhirnya selesai. Tapi Bambang berkhianat. Hahaha, kata Bambang. Lalu mereka berkelahi. Sangat ramai sekali. Sayang tidak ada penonton. Dan Bambang pun kalah. Mereka kemudian langsung bertemu dengan juragan. Menawarkan barang curiannya. Juragan sepakat. Lanjut esok harinya. Lokasi, Sunling. Bertemu dengan Nana. Merencanakan cara masuk. Dan berkata, bahwa di sana ada pedang. Yang berharga. Juragan tidak percaya. Ucok terus ngoceh. Biar juragan percaya. Sampai membawa ahli kitab. Agar juragan percaya. Lanjut guys. Si Ucok dibawa ke ruang rahasia. Yang ternyata adalah ruang brankas juragan. Sangat besar. Untuk menaruh semua. Barang hasil curian juragan. Si Ucok terdiam. Melihat benda. Yang pernah dia curi dulu. Waktu bersama ayahnya. Hari pun berlalu. Si Ucok merekrut tukang gali super. Sebut saja Alex. Mereka menjemput Alex di penjara. Dengan iming-iming. Dan janji-janji. Bang Alex pun ikut. Lalu mereka berkumpul. Menyusun strategi. Untuk merampok makam tersebut. Memikirkan cara masuk ke makam. Memikirkan cara membongkar makam. Yang ternyata sangat tebal. Tiba-tiba polisi datang. Ingin masuk ke dalam. Curiga sana-sini. Setelah membuka. Ternyata ada orang. Lagi karaoke. Laki-laki tanpa busana. Polisi merasa jijik. Dan berlari keluar. Hahaha. Lalu mereka memikirkan cara. Untuk cepat menggali. Dengan ledakan. Tapi setelah itu dicurigai oleh polisi lagi. Malam harinya, si Ucok datang, ingin melihat hasil galian. Malah dipukul dan pingsan. Lalu dibawa ke danau. Ingin dibunuh, diceburkan ke dalam air. Setelah Ucok bicara, juragan stop, ingin mendengarkan ucapan si Ucok. Ternyata si Ucok memfitnah Akang Pancing. Akang Pancing dipukul. Hahaha, kasihan Akang Pancing. Ucok dan Akang Pancing menyusun rencana. Dan, oke. Ucok dan Alex berhasil mencapai bawah makam. Lalu lanjut dengan mencairkan lapisan kotak makam. Dan berhasil. Akang Pancing datang menghampiri Ucok, mengancam Ucok. Ternyata Akang Pancing ingin pedang tersebut, lalu berkelahi dalam lubang. Saat itu juga, Nana pergi, juragan terkejut, Akang Pancing dan temannya kalah. Terkubur, Ucok selamat. Paman menangis, terharu. Dia kira Ucok ikut tertimbun. Juragan marah. Ingin meledakkan lubang. Ucok dan Paman datang. Mereka ditodong pistol. Ucok nego. Rencana baru. Langsung masuk area makam. Menggali menggunakan alat berat. Sementara Nana. Ternyata pergi ke berangkas juragan. Niat Nana. Ingin mencuri harta juragan. Berhasil menggali makam.
Si Ucok menyuruh juragan membuka sendiri peti mati. Ternyata kosong. Juragan marah. Todong pistol lagi. Ucok lalu bercerita bahwa juragan telah membunuh ayahnya dan mengubur dirinya waktu kecil. Sedangkan si Nana membuka berangkas juragan juga kosong. Terkejut, tapi ada lubang di lantai. Berangkas juragan telah dicuri oleh ayahnya dan Nadia. Ucok tertembak, berkelahi dengan juragan. Ucok menang, juragan dikubur. Esok harinya, Ucok dan gengs mengembalikan barang hasil curian juragan ke negara dan berbagi uang. Di akhir cerita, Ucok nelpon Nana, mengajak join lagi untuk merampok. Film pun selesai. Seperti itulah singkat ceritanya. Banyak keseruan lainnya jika menonton filmnya secara utuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, komen untuk rekomendasi film lainnya. Dadah.